Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau jawab sebuah pertanyaan dari Syarifa Irma Danisa. Dan pertanyaannya adalah, punyaan saya kalau diputer jelek. Jelek. Punyaan saya kalau diputer jeglek PLN-nya. Ini bukan pertanyaan sih, soalnya nggak ada tanda tanya. Ini sebetulnya apa ya? Sanggahan. Bukan juga. Cerita. Bisa jadi sebuah cerita ini. Punya saya kalau diputar jeglek PLN-nya. Dan pertanyaan dan komentar lah pemirsa, bukan, saya nggak tahu ini pertanyaan atau apa, cuman ini yang saya tahu hanya komentar, dan komentar ini akan saya tanggapi meskipun beliau nggak nanya. Pertanyaannya komentarnya di video cara memperbaiki pengering mesin cuci mati total tali rem putus LG WP 700N. Jadi ceritanya waktu saya dihubungin sama yang punya mesin cucinya kan saya bongkar gitu. Sebelum saya bongkar kan saya tes dulu pemirsa. Sebelum saya pindahin itu kan masih ada di ruang lembab. Di kiri kanan itu ada baju-baju kotor dan air-air yang ada di lantai. Maklum lah karena itu kan memang tempat laundry. Memang itu laundry. Jadinya seperti itu, kondisinya lembab dan banyak baju kotor. Kondisi baju kotor itu sebetulnya nggak ada kalau mesin cucinya coba diperbaiki. Yang punya mesin cuci nungguin saya kemarin. Jadi ada jeda waktu sekitar 1 hari lah. 1 hari atau 2 hari ya? 2 hari. 2 hari gitu. Karena belum sempat datang ke sana karena ada kesibukan yang lain. Akhirnya begitu saya datang, mesin cucinya nggak langsung saya pindahin pemirsa. Mesin cucinya saya biarin dulu di situ. Jadi sebelum saya pindahin saya langsung tes. Saya colokin ke arus listrik 220 volt dan saya hidupin mesin cucinya. Mesin cuci itu begitu saya hidupin timer mesin cucinya, pengeringnya tuh hidup. Pengeringnya hidup. Ininya, pencucinya itu hidup. Motor pencucinya hidup, sedangkan motor pengeringnya nggak hidup. Saya hidupin motor pengering melalui saklar itu, melalui timer itu. Ternyata dia nggak hidup. Dia cuma bunyi aja. Bunyi timer. Nah, apa yang rusak kira-kira? Saya langsung curiga sama sempak atau tenaga atau celana dalam yang masuk ke celah-celah keranjang. Cara ngeceknya tuh nggak saya masukin tangan saya ke sana, cuman saya masukin tangan saya ke keranjang dalam keadaan mesin cuci itu mati. Saya puter, ternyata lancar pemirsa. Ke kiri ke kanan pun lancar juga, nggak jadi soal. Waduh, nggak ada berarti celana dalam yang nyangkut di sela-selanya. Habis itu apalagi ya. Nah, untuk melanjutkan, akhirnya saya matikan mesin cucinya. Saya matikan saklar mesin cuci itu. Kemudian saya bawa keluar dari ruangan laundry. Nah, pas sudah saya bawa keluar, baru deh saya coba untuk memperbaikinya lebih detail lagi. Jadi, saya langsung ambil avometer. Saya cek stekernya. Gak ngaruh apa-apa. Karena memang ini bukan kipas angin. Jadi kalau dicek pakai avometer gak ngaruh juga ya pemirsa. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya pakai avometer untuk ngeceknya. Untuk memastikan korslet apa enggaknya aja sih sebetulnya. Yang jelas tadi kan masih hidup. Berarti kan dia nggak korslet. Iya memang, cuman nggak tahu waktu itu pengen aja gitu ngelihat kok kayaknya ada yang aneh gitu. Ternyata memang benar waktu saya cek pakai avometer analog pakai skala X1 itu nggak kelihatan ada perbedaan sama sekali. Terus agak penasaran lagi, kira-kira apa lagi yang rusak ya?
selain ada celana dalam yang nyangkut di keranjang. Langsung aja saya buka cover belakangnya. Saya coba cek kapasitornya. Kapasitornya juga nggak nunjukin kerusakan. Meskipun pada umumnya kapasitor mesin cuci itu, kalau yang bentuknya tabung dan dia pakai aluminium, dia nggak kelihatan rusak. Tapi kalau misalnya pakai plastik, nah biasanya dia kelihatan kalau rusak, jebol misalnya, bocor itu kelihatan. Setelah saya pegang-pegang kapasitornya, saya nggak yakin kalau kapasitornya rusak, pemirsa. Karena mesin pengeringnya juga muternya normal-normal aja. Kapasitornya memang satu, dan kapasitornya itu isinya dua. Satu untuk motor pengering dan satu lagi untuk mesin pencucinya. Saya lupain dulu soal kapasitor. Jadi sekarang coba saya pegang bagian ini tanpa sengaja. Saya cek bagian rem. Rem dari motor pengering. Saya pegang-pegang, kencang kok rupanya gitu. Saya pegang-pegang lagi, lepas. Rupanya tali langatnya itu yang warna hitam, rupanya udah sobek di bagian atasnya, pemirsa. Walah, pantas. Mungkin ini kerusakannya. Jadi sambil saya pikir-pikir, meskipun saya barusan nemuin ada kejanggalan, yaitu tali langat remnya putus. Sebelumnya tali itu nggak putus, dia kelihatan normal. Cuman di bagian atas yang nempel sama cantolannya di atas itu, di deket pintu untuk buka, ya pintu ya. Ya di dekat pintu untuk buka mesin pengering itu kan ada pintu. Di balik pintu itu sebetulnya ada satu cantolan gitu, ada tonjolan plastik gitu, dan itu diisi sama langat tadi gitu. Jadi karena dia kan bergerak selama 8 tahun, akhirnya dia putus, ternyata dia rapuh gitu ceritanya. Nah, coba kalau memang talinya yang putus itu menyebabkan kerusakan pada mesin pengering ini, saya akan coba mensimulasi tanpa menggunakan tali. Jadi mesinnya saya hidupin, terus saya tarik remnya. Ternyata mesin pengeringnya langsung muter, pemirsa. Oh alah, rupanya kerusakannya itu ada di situ gitu, ketahuan. Rupanya kerusakannya itu terletak pada rem tadi. Karena harusnya waktu mesin cuci itu dihidupkan, remnya itu ditarik gitu. Dengan remnya ditarik, saklarnya pun akhirnya ikut aktif gitu. Terus mesin cuci akhirnya bisa bekerja. Tapi nggak semua ya. Biasanya ada mesin cuci yang rem dan saklar itu nggak nyambung, terpisah dia. Ada juga seperti itu. Tapi kalau untuk yang kali ini, kalau remnya ditarik dia baru hidup. Gitu ternyata. Jadi langsung saya akalin, karena tali langatnya tuh pasti nggak kuat. Akhirnya saya cari kabel NYA ankle atau NYA tunggal yang ukurannya adalah 1,5 mm. Akhirnya saya setting untuk menggantikan tali langat yang putus tadi. Setelah saya pasang, mesin cuci akhirnya sembuh seperti sedia kala. Nah, sekarang ke komentarnya Safira Irma Danisa. Punyaan saya kalau diputer jeglek PLN-nya. Kalau diputer PLN-nya jeglek. MCB-nya maksudnya. Karena kalau PLN jeglek berarti satu Indonesia nih mati semua lampunya. Kita perbaiki dulu pertanyaannya ya. Atau bukan pertanyaan, kita perbaiki dulu argumennya. Jadi waktu mesin cuci itu dihidupin, MCB rumah yang bagian depan itu, yang biasa disebut meteran, itu dari angka 1 berubah jadi angka 0. Biasanya disebut jeglek atau jepat atau yang lain-lain lah. Atau turun gitu juga.
bisa disebut seperti itu kadang-kadang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada korslet. Jadi waktu Syarifah Irman Danisa itu ngidupin mesin cucinya, di dalam mesin cuci itu korslet. Akhirnya MCB rumah langsung turun, karena kalau nggak turun dia bahaya, bisa terjadi kebakaran. Nah, kalau udah kayak gitu, mending nggak usah pernah lagi dicolokin ke arus listrik 220 volt sebelum diservis. Biasanya korsleting itu terjadi karena air. Yang saya tahu, korsleting di mesin cuci itu paling banyak disebabkan oleh air. Baik air yang menggenangi kabel-kabel di bagian dalam bawah mesin cuci, atau saklar mesin cuci yang kesiram air. Timer mesin cuci yang kesiram air itu bisa juga loh bikin mesin cuci kalau dihidupin dia langsung mematikan MCB. Nah, cek dulu. Jadi kalau memang karena air, coba aja mesin cucinya dibawa ke luar ruangan, diangin-anginkan, ditunggu sampai 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam yang paling bagus. Pas kira-kira udah bener-bener kering, baru dites lagi. Sebelum diperbaiki, jangan pernah dicolokin ke arus listrik 220 volt, karena bahaya. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah menonton. Saya mau ngerjain yang lain dulu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.